kalau pandangan dari Kakak Agatha, Amadir, Gadir, Tentang gimana? tentang apa? Tentang penyalipan itu yang mereka viralkan menjadi si iblis yang jadi pahlawan gitu. Enggak. Penjahat itu tidak pernah disebut pahlawan. Apakah Ya, kita saya- bisa katakan, apakah kita saya- bisa katakan yang memberi racun kepada almarhum adalah pahlawan? Atau kita bawa lagi narasi dari Afan yang tertabrak itu? Karena dengan tertabraknya Afan banyak donasi dari ibunya, kepada ibunya. Apakah kita bilang si penabrak itu adalah pahlawan? Nah, tidak. Pembuat kejahatan itu tidak pernah disebut pahlawan. Itu Pak. Saya rasa itu udah clear sih ya. Itu. Jadi kalau ditanyakan lagi apakah iblis jadi pahlawan, sejak kapan iblis jadi pahlawan? Pembun-bun itu adalah penjahat, bukan pahlawan. Tidak ada pernah narasi membun-bun itu pahlawan sebagai satu tindakan heroik. Tindakan heroik itu adalah menjadi kurban. Itulah tindakan heroik sesungguhnya. Gitu Pak. Ada lagi Pak? Iya, saya rasa itu udah ini ya, close case ya. Case close atau case close case, nah itu antara dua itu ya. Saya rasa itu sudah selesai dan teman-teman Kristen itu sebenarnya udah pada memahami itu ya. Dan Kalau saya kan membuat urutan itu dari pertama nubuatan, ya kan, mengenai terjadinya penyalipan itu. Ini banyak ini sekalian saya luruskan untuk room yang tadi kacau balau ya. Room minta Indomie, istri ditawarin Indomie, tapi suaminya malah nyuruh merenung ya. Nubuatan. Saya kasih tahu. Ini banyak orang yang tidak mengerti. Nubuatan itu adalah vision. Pengetahuan Allah akan masa depan, bukan rencana, bukan planning. Vision, it's not talking about planning, ya. Planning, rencana itu berbeda dengan nubuatan. Jadi Allah menubuatkan karena Allah tahu, oh di depan sana ini keturunan ular beludak mau menyalibkan Yesus, karena Tuhan tahulah. Makanya dikasih tahu itu di Kejadian 3 ayat 15. Di Taurat Musa di Ulangan 21 ayat 23. Ya. Di Ulangan 18 ayat 18. Di kitab Yesaya, Yeremia, semua nabi-nabi, bahkan di Mazmur 22. Ya. Jadi Tuhan itu tahu, makanya Tuhan kasih tahu sama nabi-nabi yang di perjanjian lama. Jadi bukan rancangan kecelakaan, bukan. Tuhan tidak merancangkan penyaliban untuk Yesus, bukan. Tapi Tuhan tahu ini si ular beludak dengan si pengikut keturunan ular beludak ini akan menyalibkan Yesus, gitu. Seperti itu. Ini banyak orang yang salah paham. Nubuatan itu bukan prediksi, bukan juga, karena prediksi bisa jadi bisa enggak. Itu sesuatu tidak kepastian. Bukan juga planning, bukan rencana. Kan? Rencana Allah adalah menjadikan Yesus sebagai kurban untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Sehingga kita ini semuanya tertebus gitu. Kebetulan, bukan kebetulan, genap waktunya itu abad 1. Ya, ternyata orang-orang Farisi ini menyalibkan Yesus di abad 1. Makanya Tuhan bilang setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari perempuan. Ingat Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya berarti Allah sudah tahu nih. Oh, si keturunan ular beludak ini abad 1 nih, karena mereka lagi ditunggangin sama Romawi, maka ada hukum penyaliban. Karena hukum penyaliban itu bukan hukumnya orang Yahudi gitu. Nah, Tuhan melihat genap waktunya, makanya diutus itu firman. Ingat, yang diutus itu Allah. Yang diutus itu bukan manusia. Yang diutus itu Allah, yaitu firman Allah. Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya, mengutus firmannya, baru nih yang lahir, baru jadi manusia. Jadi Yesus itu diutus dulu baru jadi manusia.
Musa itu manusia dulu baru diutus. Umur berapa itu? Aku lupa. Ini beda. Memang namanya utusan. Nah ini ya, ini mohon maaf ya RT 6 ya. Kamu itu terlalu terlena dengan kata utusan. Karena setan juga utusan di dalam Maryam 83. Kata ilham. Ya, kamu itu langsung orgasme nengok kata utusan, dengar kata diutus. Mangotaki langsung. Langsung klimaks kamu. Tahu-tahu kamu ketipu gitu loh. Saya kasih tahu ini ya. Jadi firman lah yang diutus. Anak Allah, kealahan Yesus lah yang diutus. Baru dia ini jadi manusia. Dilahirkan dari perawan Maria gitu. Nah, kemanusiaan inilah yang disalib, bukan kealahannya, karena kealahannya itu memang satu di dalamnya, tetapi kealahannya itu tidak menunjukkan kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Filipi 2 ayat 6. Nah, jadi Yesus disalibkan, yang tersalib itu, yang terpaku itu ya kemanusiaannya, karena kealahannya nggak bisa disalib. 1 Timotius 6 ayat 16 yang dibawa Uni Boba ya. Dialah satu-satunya yang tak takluk oleh maut, bersemayam dalam terang tak terhampiri. Keilahian Yesus itu nggak bisa gitu. Jadi Tuhan itu tidak pernah mati. Jadi Yesus itu mati tetapi tidak mati. Ngerti nggak ayat paradoks ini? Yesus itu mati tetapi tidak mati. Yang mati itu kemanusiaannya tetapi tidak dengan keilahiannya. Itu kata ilham. Makanya saya bilang, kalian kalau tidak mengerti iman Kristen, stop bernarasi. Kau nambah dosa. Kamu akan menjadi instrumen iblis. Kalau nggak tahu, diam. Kata ilham. Ini saya jelaskan. Jadi Kristus itu disalibkan oleh rencana si ahli-ahli Farisi ini yang disebut keturunan ular beludak. Karena Yesus sendiri bilang, "Hai engkau keturunan ular beludak." Gitu. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah sudah menubuatkan keturunan ular dengan keturunan perempuan. Itu merujuk kepada Yesus dan ahli-ahli Farisi. Kata ilham. Oke. Nah, sama seperti Ayub yang diutus oleh Tuhan Yesus, ya. Yang mengutus Ayub itu Tuhan Yesus dalam kodrat keilahiannya sebagai firman. Ayub itu merupakan gambaran Kristus yang dicobai iblis namun tetap taat. Itu gambaran Yunus itu merujuk kepada Kristus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Gambaran Musa itu sama seperti Kristus yang membebaskan manusia itu dari perbudakan dosa. Sama seperti Yusuf yang dijual, demikian juga itu adalah gambaran dari Kristus, atau biasa kita sebut sebagai tipologi gitu. Jadi semua nabi-nabi itu, kenapa dengan kisah hidupnya seperti itu? Itu merujuk kepada Kristus. Sama seperti Nuh yang mendirikan bahtera supaya orang-orang di situ itu selamat, karena Tuhan tahu Tuhan akan menurunkan kiamat itu. Makanya Yesus mendirikan gereja yang adalah kita, karena bahtera Nuh itu adalah gereja. Siapa saja yang masuk ke dalam Kristus, Yesus itu adalah bait Allah. Dia bilang dirinya adalah bait Allah, sebab Roh Kudus itu berdiam di dalamnya. Jadi siapa saja yang masuk ke dalam Kristus, dia selamat, tidak mengalami yang namanya penghakiman dan penghukuman. Sama seperti orang-orang yang di zaman Nuh itu, semua yang masuk ke dalam ada 8 orang. Nuh dengan istrinya, dengan 3 anak dan menantunya, itu yang selamat. Sama seperti Kristus. Jadi Nuh itu bicara tentang Yesus, Musa bicara tentang Yesus, Hosea bahkan berbicara tentang Yesus. Bahkan semua nabi-nabi itu berbicara tentang Yesus. Adakah ilah KW1 mengerti ini? Kata ilham. Allah KW1 itu tidak mengerti kenapa kisah Nuh seperti itu, kenapa kisah Yunus itu seperti itu, nggak tahu. Ya kenapa? KW. Bahkan dia membedakan Harun, membedakan imam dengan nabi pun dia tidak tahu. Kata ilham.
Nah, ini jadi saya kasih tahu bahwa ketaatan Ayub merujuk kepada ketaatan Kristus. Makanya Yesus tadi sudah saya bilang di Taman Getsemani, dia bilang, "Ya Bapa, andai cawan ini lalu." Dalam kemanusiaannya dia sama seperti kita. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya dicobai namun tidak berbuat dosa. Makanya ketika Yesus berkata begini di dalam Taman Getsemani, dalam doanya, "Ya Bapa, andai cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi." Karena kehendak Allah seperti di dalam Yeremia, membiarkan dia diremukkan. Sama seperti nubuatan Daud di dalam Mazmur 22, bahwa dia dipaku kaki dan tangannya, bukan digantiin dengan stuntman, bukan digantiin sama tumbal. Ya, kalau Yesus digantikan sama stuntman, artinya Yesus lemah, kata Ilham. Yesus tidak lemah, Yesus itu kuat. Begitu. Ya, justru yang paling lemah itu adalah dia tidak punya kuasa untuk mengalahkan dosa, iblis, dan maut. Jadi Yesus di atas kayu salib itu mengalahkan dosa, sekaligus melunasi hutang dosa kita. Makanya di Alkitab dikatakan dia memakukan surat hutang kita. Karena kita semua ini tergadai, maka kita ini ditebus. Tergadai di mana, Bu? Di kuasa dosa, kata Ilham. Nah itu. Jadi Yesus itu mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Dalam satu situasi kelicikan orang Farisi, kebotolan si penipu iblis, ya, Yesus menyatakan dirinya menang atas iblis, dosa, dan maut. Itu, maka bagi Allah itu adalah kemenangan. Kita yang hidup melalui Yesus dalam baptisan dan ekaristi, kita juga dimenangkan oleh sebab sakramen itu. Jadi jangan lagi ada yang mengatakan Bapak merencanakan penyaliban karena Bapak itu bukan penjahat. Ya, bukan. Karena yang suka melakukan kejahatan itu adalah iblis. Allah kita itu bukan Allah yang jahat. Allah kita itu menghendaki supaya semua orang selamat. Dia menghendaki tidak ada yang binasa. Makanya Nuh itu mulutnya sampai berbusa nyuruh orang masuk bahteranya. Tapi orang-orang di situ tidak mau, kata Ilham. Ya, makanya dikatakan si penipu iblis itu tertipu. Dia pikir dia bisa mengalahkan Yesus, taunya dialah yang diinjak-injak. Ya, itulah yang disebut sebagai penipu yang tertipu. Saya kasih tahu, iblis itu tidak punya pengetahuan. Iblis bahkan tidak bisa membaca pikiran saya. Saya kasih tahu. Maka iblis pun tidak bisa membaca pikiran Yesus, apalagi Allah. Jadi stop mengatakan Bapa yang merencanakan penyaliban. Bukan gitu konsepnya, kata Ilham. Ya, nah seperti itu. Ingat, satu hal yang perlu kita beritakan adalah tentang penyaliban. Adanya kata salib karena adanya penyaliban yang direncanakan setan namun diubah oleh Tuhan sebagai keselamatan kita. Gitu ya. Kalau Allah-Allah palsu ini memang dia tidak mengerti apapun. Makanya mereka sampai detik ini bingung. Fix bahwa penyaliban itu benar-benar terjadi, bukan digantikan oleh stuntman, gitu ya. Seperti itu Pak. Jadi penjelasannya adalah bahwa memang keturunan ular beludak mau membun-bun Tuhan Yesus, ya,
Dan Yesus memang diserahkan oleh Sang Bapa untuk dia menjadi kurban dengan cara penyaliban itu. Jadi 3 kehendak dalam satu situasi. Kehendak si jahat, kehendak Sang Bapa, dan kehendak Sang Kristus. Kehendak Sang Kristus tentu seturut dengan Sang Bapa. Kehendak si iblis adalah meremukkannya. Jadi dalam situasi ini, ya, kurban itu dinyatakan, maka genaplah Mazmur 110 yang mengatakan bahwa ketika Tuhan datang ke dunia, Bapak boleh baca Ibrani 10 ayat 5, ketika Tuhan datang ke dunia, dia tidak berkenan kepada kurban bakaran, kurban sembelihan, tetapi dia menyediakan tubuh, sama seperti Abraham yang mau mengorbankan Ishak, tetapi Allah menyediakan domba. Maka yang dikurban bukan lagi Ishak, melainkan domba itu. Itu sebabnya Nabi Yohanes berkata di dalam Yohanes 1 ayat 29 bahwa lihatlah Mesias, anak domba Paskah Allah datang menghapus dosa dunia. Itu ayat. Ya, jadi Allah itu rencananya apa? Rencananya adalah mengubah kejahatan iblis itu menjadi berkat. Gitu. Ya. Jadi dalam satu situasi itu kurban terjadi, kelicikan iblis digagalkan. Gitu. Silakan Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, sudah jelas. Ya, Terima kasih. Tuhan memberkati Pak Dani. Sama-sama. Ya, turun. Oke, silakan Jairus MOP. Shalom. Salam Mbak. Ya. Kelihatan Bun nampak keren ya gitu. Apanya? Bentar kok ngapain? Aduh, ini sorry nih. Tadi kejatuh ini si Jairus. Naik lagi aja Jairus. Oke, naikin Ilham Bun. Ilham sudah almarhum. Ya, jadi teman-teman nggak usah lagi bertanya, Bun mana yang benar, Bun mana yang benar. Ya baca aja itu Alkitab, baca lurus. Gitu. Halo. Ya silakan, Penupe. Bentar. Halo. Ada suaranya ada Pak. Kata Ilham. Ilham di bawah ya. Kayaknya Bluetooth saya sih ada masalah ya. Tapi nggak apa-apa. Ya. Ya, saya dari Sarawak, Malaysia. Udah jadi algoritma TikTok saya itu kebanyakannya topik-topik yang kayak gini. Jadi saya sangat setuju dengan penjelasan Bun soal yang tadi itu. Cuman saya mau tambah, kalau kita itu orang Kristen itu, kalau kita melihat daripada segi ayat daripada Yohanes 1:1 itu udah jelas loh, sangat jelas sebagai orang Kristen. Dan sejujurnya agak melencong sedikit bila kok kita ini bahas soal iblis. Bahas soal iblis dengan ya soal penyaliban semua itulah kurang itu. Malam tadi saya ikutin live si pastor itu, dia bilang itu sebenarnya substitution untuk sebenarnya ya seperti yang Bun cakap itu, Tuhan itu dia udah tahu semua rencana-rencana, dia udah tahu apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Jadi kita sebagai orang Kristen itu, pertama itu dasarnya itu Yohanes 1 ayat 1 itu udah jelas-jelas firman itu adalah dia. Jadi begitulah, itu aja lah yang saya mau jelasin itu. Kita sebagai orang Kristen itu mending kita bahas soal
mujizat Tuhan itu kok itu udah terlalu besar loh gitu ya. Tapi kalau orang sebelah bilang kayak gini kayak gitu, itu kan menurut aku itu kita orang Kristen itu kita udah sepatutnya fokus dengan ayat yang seperti Yohanes 1:1 itu udah cukup sebenarnya. Dan kita juga udah tahu Yesus itu banyak banget itu melakukan mujizat, sungguh banyak. Nah, kalau kita melihat kita ini sendiri, kita sebagai manusia juga mujizat sebenarnya. Kita lahir di dunia ini atas mujizat daripada Tuhan gitu. Cuman kadang-kadang persepsi ya agama aku lebih begini, agama kamu lebih begini, itu enggak. Karena kalau menurut saya udah 50 tahun menjadi orang Kristen, walaupun kurang ya sejujurnya kalau orang tanya itu pernah baca Alkitab secara habis tuh enggak, tapi menurut aku bila aku baca Alkitab itu ya satu message daripada Tuhan, yang message dia itu sebenarnya hidup. Itu menurut aku lah, itu cuman persepsi aku atau gimana. Yang paling penting itu kalau kita ikut apa yang dikatakan di Matius 28 ayat 40 itu udah jelas. Oke. Ya, begitulah Bun. Terima kasih ya. Dan semangat. Mama, salam kenal Pak. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Udah, aku turun ya. Ya, oke. Ini ya, untuk yang bilang ya, iblis kepedean. Iblis yang cari makan dari Alkitab itu memang suka kepedean. Betul. Jadi siapakah iblis sebenarnya? Ya, iblis sebenarnya adalah yang tidak mampu mengalahkan Yesus, ya. Keturunan iblis itu adalah yang cari makan dari Tuhan Yesus. Itu ya. Itu. Memang iblis ini adalah ya bukan kata ilham ya. Di dalam Yesaya 14, iblis ini memang pergi ke semua bangsa-bangsa dan menaklukkan bangsa-bangsa. Ya. Iblis ini memang menjadi bapa, menjadi Allah banyak negara, banyak bangsa. Karena dia selalu mengikuti keinginan-keinginan umatnya. Umatnya pun mengikuti keinginan-keinginan bapaknya yang adalah iblis. Ini kata Alkitab. Iblislah yang menjadi bapamu karena kamu berusaha menuruti keinginannya. Nah, kata ilham. Jadi memang ini kata Alkitab ya. Ini kata Alkitab bahwa bangsa-bangsa itu banyak ditaklukkan oleh iblis ini. Itu. Makanya keturunan ular beludak ini ya, pengikutnya iblis ini pun merasa dirinya bahagia dengan adanya kematian. Ya. Cuman iblis yang tertawa ketika ada manusia yang mati. Itu kata ilham. Mati dalam perspektif Kristen ya, itu adalah mati kekal, bukan mati tubuh. Ya. Bukan mati tubuh. Kalau mati tubuh, ular kobra juga bisa. Truk gandeng di jalan tol sana juga banyak mematikan gitu. Jadi yang dimaksud dengan iblis ini senang kalau ada orang yang mati adalah binasa. Binasa untuk selama-lamanya. Makanya iblis ini sama, triknya masih sama kepada Adam dan Hawa. Triknya apa? Makan aja, ya. Katanya, langgar aja perintah Tuhan itu. Kenapa? Karena kamu nanti akan
kamu akan menjadi sama seperti Allah. Makanya banyak manusia yang ingin menjadi seperti Allah. Contoh, suka kali merenggut nyawa orang. Inilah iblis. Ini, ya kan? Jadi kalau ada orang yang mengikuti iblis, yang mengikuti si jahat ini, ya, mereka kira, ini kata Taurat Musa ya, kata Taurat Musa di dalam Ulangan 13 ayat 13, jikalau ada seorang nabi atau pemimpi, ya, yang menunjukkan mujizat kepadamu dan mujizatnya terjadi, lalu dia membujuk kamu, mari kita menyembah ilah lain. Nah, terus kau ikut. Bacalah Ulangan 13 ayat 13. Maka si nabi palsu atau si pemimpi ini akan menawarkan itu. Ayo kita menyembah Allah lain yang tidak kamu kenal, kata Ilham. Nah, itu. Jadi memang benar bahwa ada banyak ilah. Ada banyak Allah di dunia ini, ada banyak Tuhan ya yang disebut berhala, kata Ilham. Ya. Makanya dia ini si Allah KW ini, Allah KW 1, KW 2, KW 3 ini, ya. Makanya apa yang ditawarkan dia? Kalian tahu ketika Yesus dicobai di padang gurun di dalam Matius 4, ya. Kalian tahu apa yang ditawarkan si setan ini? Pernah baca? Nah, apa yang ditawarkan iblis sama Tuhan Yesus ketika mencobanya? Kenikmatan dunia, cok, kata Ilham. Nah, makanya bisa sekali kalian mengidentifikasi Allah KW. Apa? Kalau dia menawarkan enak-enak di dunia ini, ya, semua dosa di dunia ini, ya, kemegahan dunia ini, nah, itu artinya kamu sudah menyembah Allah KW yang dipromoin sama si nabi palsu atau pemimpi ini, kata Ilham.